Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin jamaah, hadirin wal hadirat jamaah pengajian Majelis Raudhatul Huda yang dimuliakan Allah, beristimewa yang saya hormati guru-guru kita yang hadir, para asatid, juga seluruh asatidah, jamaah semua yang hadir, anak-anak sekalian yang berbahagia. Malam ini pengajian di Majelis Raudhatul Huda. Setelah kita berjalan, saya sudah dilupa tahunnya dulu. Berdirinya Majelis Raudhatul Huda ketika zaman Pak Desuha ngontrak di sini. Ya sekitar tahun 2015-17 lah. Masih muda pada hari ya. Dulu kita adakan majelis ini untuk mengisi kegiatan di lingkungan kontrakan Pak Yahya dulu. Dengan izin beliau Sohibul Bait, alhamdulillah majelis ini berjalan walaupun wala Yahya wala Yamut. Ya, baik. Pak Yahya wa Yamut. Ya alhamdulillah. Karena kita dasarnya bukan dari ekonomi dulu ya. Karena kalau mau mengadakan majelis talim itu kita harus siap maqamadin ila bil mal. Mual aya pengajian menuh hartana. Ngayakeun pengajian harus punya uang dulu badai. Mau selamatan rumah bisa gak terlaksana? Ya kalau tidak ada uang susah. Ya bisa-bisa saja. Nah, Majelis Raudhatul Huda ini dulu penggagasnya guru kita Pak Ustadz Ahmad Syaifullah. Beliau adik saya dari Tangerang dibawa ke sini karena saya tahu dia ilmunya lebih dari saya. Ya kalau beliau mondoknya full, ibarat bensin full tank. Kalau saya separuh, asal jalan kalau saya. Ya, kalau saya mungkin pengalaman ada sedikit. Ya, tapi kalau keilmuan beliau, makanya saya ajak ke Cikarang merantau dan alhamdulillah kita bikin satu majelis yang di luar kegiatan sekolah dulu. Ya, karena saya ngontrak di sekolah dulu ya, tinggal di sekolah, jadi ada kegiatan. Ya, akhirnya berjalanlah nih dari waktu ke waktu sampai malam ini. Ya, tapi berjalannya itu tadi itu ya
Dulu ada kegiatannya malam minggu, pernah ya, malam Selasa kemarin tuh ya, sudah diganti-ganti. Dan alhamdulillah setelah kemarin Ramadan selesai, kita musyawarah kembali bagaimana kita adakan pengajiannya sebulan sekali. Takutnya bosan pengajian terus. Di Nambo tiap malam Sabtu ya, FKDKM tiap malam Rabu, Nariyah malam Selasa, Manakib malam Jumat. Banyak tuh kegiatan. Di masjid malam Senin, Masya Allah full pengajian. Ditambah di sini malam Selasa sampai lupa dong aku di Tapi di terakhir mungkin nyasar kita ya. Insya Allah Pak, kita sudah musyawarah dengan orang tua kita, Pak Yahya dan bapak-bapak majelis para pengurus. Kita adakan majelis ini di malam minggu ketiga. Jadi setiap malam minggu ketiga. Insya Allah saya ajak lagi tim hadroh ya. Anak-anak nanti rolling ya, tapi sebulan sekali gitu ya, jadi tidak seminggu sekali. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya, terbilang teuing meureun gitu bayanya. Hari sebulan sekali mah hitung-hitung orang bulanan ngariung. Engke mah wangnya nasi kuning atuh lah. Nasi uduk insya Allah. Ada kipas yang ini, mudah-mudahan panjang umur, karena ngaji mas seumur hidup insya Allah ya. Jadi kalau belum Allah lepas ruh kita dari jasad, ngaji mah terus ya insya Allah. Soal bisa urusan Allah. Masa yang ngaji tiap malam selama seminggu tapi gak bisa-bisa, gak pinter-pinter, gak apa-apa ya. Pernah baginda Rasul berpesan kepada Ibnu Mas'ud, ya wahai Ibnu Mas'ud, seandainya kau duduk di majlis ilmu, walaupun kau tidak membawa pulpen untuk menulis, nih kawan kan yang bawa pulpen, tidak membawa kitab untuk membaca, nggak ada. Maka kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, itu lebih baik daripada kau memerdekakan 1000 abid. Subhanallah. Abid berapa Pak? Saya nggak tahu zaman Nabi berapa abid. Ini 1000 Pak. Kita datang saja ke majelis ilmu, niatnya karena Allah, kita duduk mendengarkan. Maka itu kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, lebih utama dari kamu bersedekah 1000, memerdekakan 1000 abid ya. Bahkan seandainya kau memandang ahli ilmu ya, itu sama saja dengan kau beribadah 1000 tahun. Itu fadilah Pak. Memandang ulamanya aja itu lebih utama ya daripada 1000 tahun ibadah. Berarti saya nggak usah sholat dong Pak? Nggak usah, bukan begitu. Pahala itu sebanyak-banyaknya ya. Karena kita butuh fadilah, butuh bekal yang banyak Pak. Untuk di akhirat. Akhirat itu nanti lama ya. Butuh bekal yang banyak. Nah, bakal yang banyak itu pahala tidak bisa Allah berikan di dunia. Gak cukup Pak alam dunia dipakai pahala. Ya, maka Allah simpan di akhirat untuk bekal kita. Makanya tinggal datang saja. Soal bisa urusan Allah. Yang penting ada niat, ikhtiar untuk datang di majelis ilmu, sudah cukup. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Jangan sampai di samping majelis ilmu tapi jauh ya. Maka ada tuh orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang ketika kita tahu ada majelis ilmu tapi kita tidak hadir. Di dunia malah rugi Pak.
ya, tapi nanti di akhirat tadi tuh pahalanya segitu banyaknya, ya. Kita datang di majelis ilmu, duduk sebentar saja, kita mendengarkan ilmu agama, paham tidak paham, nggak bawa catatan, sama dengan kita bersedekah. Tadi berapa? Memerdekakan 1000 abid, masya Allah. Itu baru hadirnya saja. Berarti kalau kita nggak hadir rugi, Pak. Ya. Tahu ada majelis ilmu, tetangga kita ada pengajian di masjid, malah nonton TV, ya, malah jalan-jalan ke Cipes, ya, malah dan sebagainya lah. Padahal tahu ada pengajian. Nah itu sekarang tidak rugi, tapi nanti di akhirat, kata Nabi, orang yang paling rugi di dunia salah satunya adalah orang yang ketika tahu ada majelis ilmu tapi dia tidak hadir. Nah insya Allah ya, paling tidak kata guru kita pimpinan Ummu Nur Iman, ya Nurin, itu yang penting niatkan. Ya hari ini ada pengajian, ya Allah saya niat minggu ketiga bulan depan saya mau ngaji lagi di sini. Udah, maka ketika sudah diniatkan masa-masa, contoh jangankan sampai bulan depan sudah minalillahi Kainarjo sudah meninggal, maka mati kita dalam keadaan syahid sedang menuntut ilmu masalah. Jadi niatkan malam Senin ngaji, ya Allah saya niat minggu depan malam Senin saya akan hadir lagi ngaji. Jadi terus Rabu, datang Rabu, ya Allah saya hari ini Rabu ngaji, saya niat bahkan azam minggu depan saya mau ngaji lagi. Oh, begitu ya. Jadi masa-masa itu akan termasuk sedang menuntut ilmu, ya. Karena orang yang meninggal di masa sedang menuntut ilmu itu sama dengan meninggal syahid akhirat. Ya mudah-mudahan istiqomah semuanya. Ya udah, penting mah di sini mah ada kopi, rokok bawa sendiri. Ya, nah, rokok bawa sendiri, kopi insya Allah, gorengan seadanya, ya. Minggu besok bulan depan kita dibicarakan lagi, ya. Itu karena perlu dipancing Pak zaman sekarang itu. Ya, insya Allah sedekah di dunia ini orang yang sedekahkan Pak, subhanallah, sama dengan kita mensedekahkan emas segede Jabal Uhud, segede gunung lah. Bapak berani nggak sedekahin emas segede gunung? Ya nggak segede gunung, segede ini aja nih. Kayaknya mikir 50 kali, 100 kali Bapak. Nggak punya emas. Ya kalau kita bersedekahkan harta kita di jalan Allah untuk yang menuntut ilmu nih, ada santri jang sini mau kemana, mau ngaji, nih bekalnya dari bapak. Oh iya, mau kemana jang, mau ke pondok, nih dari bapak saya kasih buat bekal selama satu tahun. Ya dibekelin Pak. Punya, ya sedekah yang ilmu gak punya, saya bisanya punya tenaga datang, itu sudah menjadi penolong agama Allah. Ya Allah tahu apa kemampuan kita, ya Allah tahu seukuran kita, ya. Nah ini mudah-mudahan ya dengan adanya Majlis Raudatul Huda ini tambah keberkahan, ya. Apalagi buat Sohibul Bait ya. Insya Allah hartanya tidak di dunia saja. Kalau kontrakan apa ya habis ya. Dapat berapa 5 juta nih sebulan, habis tuh buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Tapi kalau dititipkan di Allah untuk majelis ilmu, saya titipkan ya Allah harta saya 50.000, insya Allah itu yang nanti akan menjadi penolong kita. Yang 5 juta yang lainnya itu habis jadi kotoran kita, tapi yang disedekahkan dia akan apa? Di sisi Allah, maka itulah yang akan menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sedikitlah tabarukan. Ya karena malam ini, karena saya kajinya nih bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali. Nah ya, gak ngaji lagi. Nanti bulan depan Ustaz Saifullah, nanti bulan depan lagi mungkin Ustaz Rahman. Gak apa-apa, siapa saja. Ya, nah, Pak De Ari, sebulan sekali. Ya, Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah,
kita sedikit tabarukan dari kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-arkanul lati talzamu biha at-tuma'ninatu. Di dalam rukun sholat, Pak, rukun satu ada berapa, Pak? 17. Ya, ada yang 13, boleh. Yang 17 ada tumaninahnya tuh, yang 17. Jadi kita pakai 17 saja dulu lah. Kalau 13 tumaninahnya nyatu. Ruku dan tumaninah, sujud dan tumaninah. Tapi kalau di dalam yang 17, ruku nomor seterusnya tumaninah dalam ruku gitu. Itu aja bedanya sih. Di dalam sholat, Pak, yang 17 ada di sini banyak di antara kita yang tidak memperhatikan tumaninah. Ada 4 rukun yang wajib tumaninah. Kadang-kadang orang melupakan ini. Ya, di dalam rukun sholat yang 17 ada 4 rukun yang wajib hukumnya, mesti hukumnya tumaninah. Apa tumaninah itu? Diam sejenak seukuran membaca subhanallah gitu. Berapa detik tuh, Pak? Subhanallah berapa detik? Ada kali 2 detik. Hah? Subhanallah, kalau panjang ya nggak nyampe 5 detik kayaknya. Subhanallah, ya tergantung usia. Usia semakin tua ya semakin lama subhanallah. Ya. Subhanallah lebih cepat tuh. Masa tuh itu? Nah itu Pak, diam seukuran itu, ya. Hanya dalam 4 rukun. Kalau di luar 4 ini pasti tumaninahnya. Tapi depan yang 4 rukun ini kadang-kadang orang melupakannya. Awas. Karena tumaninah ini termasuk rukun. Kalau kita cuma gerakan doang tidak diam, maka tidak sah salatnya. Meninggalkan 1 rukun batal salatnya, Pak. Mana yang 4 itu? Yang pertama ar-ruku'u, ruku. Nah, ruku tahu, Pak? Ya. Ruku itu adalah gerakan setelah kita berdiri, terus kita menundukkan kepala dan badan yang menyimpan telapak tangan di sini, di lutut. Ya, ruku tuh. Ya, ruku itu ukurannya menyimpan telapak tangan di lutut. Ini, ya. Dan setelah kita menggerakkan badan terus diam. Karena kenapa banyak orang yang rukunya begini? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Itu rukunya ada tapi tumaninahnya hilang. Itu maksud saya. Apalagi yang kebelet, apalagi bayar ini, apalagi mau itu, banyak urusan, sehingga baru Allahu akbar, sami Allah itu kata anak-anak, kadang-kadang anak kecil, ya dia ke anak-anak TK, ya dia semakin cepat sholatnya, Pak. Kenapa? Karena tidak ada tumaninah di dalam ruku. Jadi Allahu akbar, nah diam dulu, Allahu akbar. Subhanallah, segitu cukup. Apalagi mau baca doanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali atau 11 kali silahkan. Karena itu buat olahraga, Pak De. Ya, kalau kita lutut kita sering sakit, nah itu kesempatan. Ya, sering encet. Nah, gitu. Ditekan ini lututnya. Ya, walaupun sah, yang penting telapak tangan sampai di lutut itu udah sah. Begini juga sah nih. Ya, cuman abdolnya ditekan. Ya sampai sejajar ininya lurus. 1 itu. Ya, yang kedua ketika iktidal. Ini jalan ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ada enggak? Apalagi gak berjamaah. Sholat sendiri. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tidak ada tumaninahnya, Pak.
Makanya di sini dikhususkan satu pasal di dalam menyampaikan tumanina di dalam 4 rukun. Kenapa? Karena diamnya itu termasuk rukun, Pak. Udah diam sebentar aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Diam. Tidak baca pun nggak apa-apa. Karena tidak jadi rukun bacaannya. Sunnah. Yang jadi rukun itu hanya 5 yang dibaca. 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tasawuf akhir, 4 sholawat pada tasawuf akhir, 5 salam yang pertama. Itu wajib dibaca sampai terdengar oleh telinga kita. Yang 5 tuh. Selain yang 5 tidak dibaca, tidak apa-apa. Ya, tidak baca surat, tidak baca doa ruku, tidak baca doa i'tidal, tasahud awal pun duduknya doang, ya. Sujud cuma sujudnya doang, duduk cuma duduknya doang, tidak dibaca, tidak menggugurkan pahala, tidak menggugurkan sholat, sah sholatnya. Tapi kalau tidak baca Fatihah, tidak baca tasawuf akhir, tidak baca sholawat tasawuf akhir, tidak baca salam yang pertama, itu tidak sah sholatnya. Ya, tetapi ada yang lebih diperhatikan di sini. Ketika sholat fardu atau sholat sunnah, wajib diem dalam 4 rukun ini. 1 tadi dalam ruku, perhatikan. Jadi kita harus perhatikan ruku. Ya, 2 i'tidal, berdiri. Yang keempat sujud. Yang ketiga sujud tuh. Ada nggak sujud yang Allahu Akbar, Allahu Akbar? Banyak. Apalagi di anak-anak sekolah. Kalau anak-anak nggak berjamaah, saya yakin sholat duha suruh masing-masing cepet Pak. Ya 1 menit bisa selesai. Ya kayak bapak-bapak lagi ngejar target. Restoran. Itu Pak, rukunnya ada, tumaninahnya hilang. Sujudnya ada, tapi tumaninahnya hilang. Duduk antara 2 sujudnya ada, tapi tumaninahnya hilang. Kalau nggak mau hilang ya dibaca. Tapi kalau jadi imam kan nggak ada yang imamnya masih berdiri, imamnya udah pada sujud. Nggak ada. Ya pasti selama-lamanya imam pasti tungguin. Bagusnya itu berjamaah. Ya, jadi kalau mau tumanina berjamaah gitu. Bayar ya, Nana nih diperhatikan ya. Sholat harus tambah bagus. Ya, sholat itu menjadi kunci segala-galanya. Tandanya orang sukses di akhirat, lihat sholatnya. Ya, Pak. Kalau sholatnya tumanina, kalau sholatnya khusyuk, itu tanda orang yang sukses di akhirat. Pemulung tidak jadi catatan berapa pemulung. Sanajan pemulung kalau dia sholatnya tumanina, sholatnya khusyuk, itulah orang yang nanti sukses di akhirat. Di dunia hanya berapa tahun sih Pak? Jarang orang yang umur 80 tahun. Di sini paling tua siapa? Pak Abah. Abah berapa tahun Pak? 90. 80 tuh Abah. Ya. Paling jarang ya 90. Coba teman Abah tanya ke Abah, teman Abah masih ada gak yang selingkungan sini? Kayaknya udah pada duluan. Ya, tapi di akhirat Pak, orang meninggalkan sholat saja 1 waktu tanpa ada uzur, maka nanti di akhirat dia akan merendam di dalam neraka. Ya, itu ada yang mengatakan 80.000 tahun, ada yang 1.000 tahun. Walau alam saya yang mana? Yang jelas lama Pak. Sedangkan 1 waktu sholat, belum kita berapa kali sholat meninggalkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, tuh nanti di akhirat ya. Jadi jangan dibayangin tenanglah di neraka, nah, pasti masuk surga. Enggak ada anak-anak Pak. Gak apa-apa Pak, gak sholat nanti masuk neraka, nanti masuk surga juga. Ya, itulah pikiran sih, belum merasakan. Kalau gitu saya mau ambil korek, tangannya seperti begini nih, terus kita cerekin korek api cek. Kalau dia merasa panas, itu baru asapnya. Ya, direndam dalam air berapa puluh tahun, 1000 tahun, ya. Itu belum api neraka. Itu jangan dibayangkan lah neraka paling juga sekian tahun, nanti juga dinaikin lagi asal punya iman.
Betul, asal punya iman pasti nanti akan masuk surga insya Allah. Yang penting meninggalnya membawa iman gitu ya. Dosa dibawa, iman dibawa, selamat lah gitu. Cuman ya nanti kita akan berenang dulu di neraka. Ya, jangan dibayangin neraka kayak wah ini ya. Ya, lama Pak. Ya, katanya orang yang tidak sholat sukses, betul di dunia. Berapa tahun dia merasakan kehidupan di dunia? Mobil ya dia rasakan, tidak sholat itu. Jadi katanya sholat itu kunci segala-galanya. Makanya nanti pertama kali yang akan ditanya oleh Allah bukan harta kita, sholat kita Pak. Apabila salat lulus maka soluhat sayur amalihi, seluruh amalnya maslahat buat kita. Ada ngaji, ada yang kita sedekah, ibadah haji, yang lainnya lah. Kita rajin sedekah, salat tidak. Nah itu tidak ada manfaatnya nanti. Ya, orang rajin membantu orang tapi gak pernah sholat. Dia kerja waktu itu, kemudian duhur lewat, asar tidak sholat, maghrib capean, isya ketiduran, subuh kesiangan, tidak sholat gara-gara kerja bakti di jalan. Ya, kerja baktinya jadi pahala asal ikhlas, tapi sholat menjadi kunci segala-galanya. Makanya diperhatikan sholat. Sholat itu tidak ada udurnya Pak. Udur sholat cuma dua. Udur sholat berapa? Dua. Satu, lupa. Ya lupa tuh udur sholat. Yang kedua, tidur. Begitu doang Pak. Pak saya sakit di gilas kereta. Naudzubillah min dzalik. Tabrak tuh kayak kemarin kereta. Itu ya. Kereta tangan saya nggak ada, kaki naudzubillah kaki nggak ada, tinggal badan doang segelunjur. Tapi otak saya, akal saya masih sehat, ya, hati saya masih sehat, masih ingat atas kiri kanan bapak ibu masih normal, tahu Allah, tahu Rasul. Tapi alat banyak di badannya karena dia kecelakaan naudzubillah. Selama akalnya masih ada, maka selama itu wajib sholat Pak. Itu sholat akan udur bukan itu udur sholat cuma dua, ingat, satu lupa, dua tidur. Jadi kalau bapak gak mau sholat, kalau bapak gak mau sholat tinggal dua udurnya. Jadi pelupa, saya lupa Pak di kereta gak duhur, aman ya udur sholat. Saya tidur 3 hari 3 malam ya. Oh, Ashabul Kahfi berapa tahun Pak? Tidak bisa sholat. Itu ibu-ibu tuh yang haid lagi tuh haid ya atau nifas. Cuma 2 Pak. Berarti kita di rumah sakit masuk ICU. Tanya dulu, Bapak normal kene? Ingat saya siapa? Oh Pak RT. Ingat. Padahal di ICU Pak masih pakai nit itulah. Ya banyak jantung lah. Kan suka gitu. Bapak gimana kabarnya? Masih tahu saya? Oh, pada hari masih normal. Berarti dia wajib sholat. Oh, jangan baru masuk rumah sakit diimpus saja. Diimpus, Pak, udah sholat. Saya selama di rumah sakit 2 minggu gak sholat Pak. Emang sakit apa? DBD. Itu baru DBD. Penyakit apapun selama akal kita sehat maka wajib melaksanakan sholat. Makanya tata cara sholat dalam fikih diatur. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, bangun. Gak bisa duduk, berbaring, miring tuh. Gak bisa berbaring, terlentang. Gak bisa ngangkat tangan, pakai isyarat, pakai kedipan mata. Matanya ketusuk, pakai hati. Hatinya hancur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dilama-lamain, cepat kubur. Kenapa? Karena jadi nggak apa-apa dong, kecuali koma. Bapak tuh koma di rumah sakit ya, tidak ingat Pak siapa, oh apa siapa ya, lupa. Kalau lupa udah ya, itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang mudah-mudahan kita semua
semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat, selamat, bisa melaksanakan ibadah sholat ya dengan penuh kesempurnaan walaupun di rumah. Satu contohnya ya, dalam keadaan sakit, makanya Bapak belajar ke Pak Ustadz gimana cara sholat duduk, ajarin. Duduk gak bisa, berbaring, caranya diajarin. Berbaring gak bisa, terlentang.